Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah kita mengenal kasih Kristus, setelah kita mengalami kasih Kristus, setelah kita mengalami karya penebusan Kristus, maka seharusnya cara pandang atau perspektif kita terhadap berbagai hal dalam kehidupan ini juga berubah. Kita tidak bisa mempertahankan cara pandang atau perspektif kita yang lama. Dan hari ini kita akan merenungkan dari teks yang akan kita baca, beberapa hal atau beberapa bagian di mana cara pandang atau perspektif kita harus berubah setelah kita mengenal kasih Kristus. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 16-17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 14 dan ayat 15, Paulus menuliskan bahwa kita sudah mengenal kasih Kristus. Dan Kristus sudah mati untuk kita sehingga kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Kristus. Dan kemudian kelanjutan dari ayat 14 dan 15 itu bisa kita baca di dalam ayat 16 dan 17 yang baru saja tadi kita baca. Dan di dalam ayat ini Paulus menuliskan ada perubahan perspektif yang kita alami setelah kita mengetahui, setelah kita mengenal kasih Kristus itu. Yang pertama adalah setelah mengenal kasih Kristus, kita seharusnya memiliki perspektif yang baru tentang orang lain. Kita bisa lihat itu di ayat 16a. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Kita seringkali menilai orang lain menurut ukuran manusia. Kita seringkali menilai orang lain menurut penampakan lahiriah atau menurut hal-hal yang tampak secara jasmani saja. Kita seringkali menilai orang lain berdasarkan pakaian yang mereka kenakan, berdasarkan perhiasan atau aksesoris yang mereka pakai, kendaraan yang mereka kendarai, rumah yang mereka tinggali, dan lain sebagainya. Dan kita memiliki kecenderungan untuk menghargai orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki status sosial yang tinggi. Dan sebaliknya, kita juga kadangkala memiliki kecenderungan untuk kurang menghargai orang-orang yang menurut kita, mereka adalah orang-orang yang sederhana. Paulus pun dulu juga membanggakan hal-hal yang bersifat lahiriah yang ada di dalam dirinya. Dan ketika dia memandang orang lain, dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada mereka semua. Di dalam Filipi pasal 3, Paulus membanggakan, atau Paulus menuliskan bahwa dulu dia membanggakan hal-hal yang bersifat lahiriah dalam dirinya. Dia membanggakan statusnya yang terhormat di dalam masyarakat Yahudi, kedudukannya yang terhormat di kalangan orang Yahudi. Dia juga membanggakan ketaatannya yang luar biasa terhadap peraturan-peraturan hukum Taurat. Dan Paulus mengatakan bahwa dia lebih baik daripada orang-orang lain di dalam hal-hal itu. Oleh karena itu, ketika Paulus melihat kepada orang lain, maka dia bisa membanggakan dirinya. Karena dia merasa dia lebih daripada orang lain, dan dia menilai orang lain dalam penilaian secara manusiawi, dalam penilaian secara jasmani. Tetapi Paulus mengatakan bahwa setelah mengenal Kristus, maka semua kebanggaan yang bersifat lahiriah itu dianggap sekarang adalah sebagai sampah. Dan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 tadi, Paulus mengatakan bahwa dia sekarang juga tidak menilai orang lain lagi menurut ukuran manusia atau menurut penampakan lahiriah saja. Setelah mengenal kasih Kristus, kita juga perlu mengalami perubahan dalam perspektif kita, cara pandang kita terhadap orang lain. Kita perlu memandang orang lain dari sudut pandang Tuhan, dari bagaimana cara Tuhan memandang mereka. Di dalam pandangan Tuhan, setiap orang adalah berharga. Setiap orang dikasihi oleh Tuhan. Tidak peduli status mereka, tidak peduli seberapa kaya mereka. Bahkan kasih Tuhan begitu besar kepada semua umat manusia sehingga Kristus rela datang ke dalam dunia, rela mati untuk semua manusia, agar tidak ada seorang pun yang binasa. Agar setiap orang yang mau menanggapi anugerah Allah itu
mereka semuanya diselamatkan. Kristus tidak mati hanya untuk golongan tertentu atau untuk orang-orang dengan kedudukan tertentu saja, tetapi Kristus mati untuk semua orang. Dan keselamatan itu tersedia bagi setiap orang yang mau memberikan tanggapan terhadap anugerahnya itu. Bapak Ibu, demikian juga kita. Setelah kita mengalami kasih Kristus, maka jangan lagi kita menilai orang hanya menurut penilaian jasmani saja. Mari kita juga bisa menilai atau memandang orang lain dari perspektif Tuhan. Kita bisa memandang mereka dengan kasih Tuhan. Kita bisa memandang mereka dengan penghargaan kepada mereka, karena Tuhan juga mengasihi dan menghargai semua orang. Hal yang kedua, perspektif yang perlu berubah dalam diri kita setelah kita mengenal kasih Kristus adalah kita memiliki perspektif yang baru tentang Kristus. Di dalam ayat 16b, Paulus menuliskan, "Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian." Sebelum Paulus mengenal Kristus, sebelum Paulus mengalami kasih Kristus dalam hidupnya, ia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Bahkan Paulus merasa dia seorang yang berjasa kepada agama Yahudi apabila dia menganiaya orang-orang Kristen itu. Di dalam pandangan Paulus, ketika dia belum mengenal kasih Kristus, di dalam pandangannya, Yesus itu adalah manusia biasa. Bahkan Yesus itu adalah seorang penista agama Yahudi karena Yesus yang manusia biasa, anak seorang tukang kayu, tapi berani memproklamirkan dirinya sebagai anak Allah. Yesus berani menyatakan dirinya sebagai Mesias. Dan bagi Paulus dulu, itu adalah sebuah penistaan, penghinaan terhadap agama Yahudi. Mengapa demikian? Karena Paulus belum bisa melihat keilahian Kristus. Paulus hanya menilai Kristus, hanya menilai Yesus dari sudut pandang manusia saja. Hanya menilai Yesus dari sisi kemanusiaannya saja. Tetapi perspektif Paulus tentang Yesus berubah drastis setelah Yesus menjumpainya di dalam perjalanan Paulus menuju ke Damaskus. Paulus kemudian mengakui keilahian Yesus. Paulus kemudian mengakui bahwa Yesus itu sungguh-sungguh anak Allah, dan Yesus itulah satu-satunya juru selamat, dan hanya melalui Dia seseorang bisa diselamatkan. Yesus itulah yang membebaskan manusia dari dosa. Dan perspektif Paulus berubah secara drastis setelah dia berjumpa dengan Kristus. Bapak Ibu, di masa sekarang ada berbagai pandangan orang tentang Yesus. Dan banyak orang yang memandang Yesus hanya sebagai manusia biasa. Pada saat ini orang tidak lagi bisa mengelak dari kenyataan bahwa memang dalam sejarah pernah ada seseorang yang bernama Yesus Kristus yang pernah hidup di abad pertama. Kristus benar-benar pernah hadir dalam sejarah. Bukan hanya Alkitab yang mencatat itu, tetapi juga para sejarawan di abad pertama juga mengakui dan mencatat serta menuliskan bahwa ada seseorang yang bernama Yesus Kristus yang pernah ada, yang pernah hidup di abad pertama itu. Tetapi banyak orang yang hanya percaya kepada Yesus secara historis saja. Banyak orang yang hanya memandang Yesus hanya sebagai manusia biasa saja. Mungkin dia adalah seorang guru yang baik, tapi tidak lebih dari itu. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu, bahwa kita sudah mengenal kasih Kristus. Dan oleh karena itu, kita tidak hanya memandang Yesus dari sisi kemanusiaannya saja. Kita tidak hanya memandang Yesus sebagai seorang guru saja atau sebagai seorang tokoh saja. Tetapi kita mengenal keilahian Yesus. Kita mengenal Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai anak Allah. Dan bahkan kita mengalami kasih Kristus itu di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Memang tidak seperti Paulus dan para rasul yang berjumpa secara fisik dengan Yesus. Mereka, Paulus, para rasul, berinteraksi secara fisik dengan Yesus. Dan mereka memberi kesaksian bagi kita hari ini lewat tulisan-tulisan mereka tentang keilahian Kristus. Murid-murid ini juga menyaksikan bagaimana Yesus bangkit dari kematian, bagaimana Yesus naik ke surga. Kita memang tidak pernah berjumpa secara fisik dengan Yesus. Tetapi kita bersyukur karena kita berjumpa dengan Dia
melalui iman kita yang dikerjakan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kita juga berjumpa dengan Yesus melalui kebenaran Alkitab yang kita yakini, yang kita percayai. Dan Alkitab ini berisi kesaksian dari orang-orang yang punya integritas. Para penulis Alkitab ini adalah orang-orang yang punya integritas dan tulisan kesaksian mereka bisa dipercaya. Dan kita bisa berjumpa dengan Yesus melalui kebenaran Alkitab, melalui kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur karena kita juga sudah mengalami kasih Kristus. Oleh karena itu kita sekarang memiliki perspektif yang baru tentang Yesus. Kita mengenal Dia sebagai Tuhan kita. Kita mengenal Dia sebagai juru selamat, sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Dan kita tidak hanya memandang Yesus sebagai seorang tokoh sejarah saja. Setelah kita mengalami kasih Kristus, maka ada perubahan perspektif ketiga yang juga kita alami, yaitu adalah kita memiliki perspektif yang baru tentang diri kita sendiri. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tadi mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita perlu menyadari siapa diri kita sekarang setelah kita ditebus oleh Kristus, yaitu kita adalah ciptaan baru. Kita bukan lagi orang yang hidup dalam cara hidup kita yang lama, tetapi kita sudah diperbarui. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ketika Paulus berjumpa dengan Kristus, maka dia mengalami perubahan yang drastis dalam hidupnya. Dia yang dulu adalah penganiaya jemaat, dia berbalik secara drastis. Sekarang dia menjadi pemberita Injil yang memberitakan tentang kasih Kristus. Orang-orang Kristen yang dulu dianiaya oleh Paulus, sekarang dapat melihat perubahan hidup yang dialami oleh Paulus itu. Galatia pasal 1 ayat 23 mencatat demikian. Mereka hanya mendengar, mereka yang dimaksud di sini adalah jemaat Kristen, orang-orang Kristen yang tinggal di daerah Yudea, yang mereka belum pernah berjumpa dengan Paulus. Oleh karena itu dituliskan bahwa mereka hanya mendengar bahwa ia, Paulus, yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Orang-orang Kristen di Yudea ini mendengar, mengetahui bahwa Paulus yang dulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman kepada Yesus Kristus. Mereka melihat sebuah perubahan yang drastis dalam kehidupan Paulus. Apa yang lama dalam diri Paulus, sekarang dia sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita perlu memiliki perspektif yang baru tentang diri kita sendiri. Bahwa kita sekarang adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan kesadaran ini, perspektif ini menolong kita untuk menyadari bahwa kita tidak seharusnya terikat kepada dosa-dosa yang dulu kita lakukan. Perspektif ini seharusnya membuat kita enggan untuk kembali kepada cara hidup kita yang lama. Karena kita sekarang memiliki sukacita dan berkat-berkat dalam hidup kita yang baru di dalam Kristus. Kesadaran akan identitas seseorang itu bisa membawa perubahan perilakunya. Membawa perubahan perilaku dalam diri orang itu. Saya punya beberapa teman yang di masa muda suka hura-hura, suka pergi, jalan-jalan sampai malam, begadang. Tetapi kemudian setelah mereka menikah dan mempunyai anak, maka cara hidup mereka berubah secara drastis. Mereka jadi suka tinggal di rumah, pulang kerja langsung pulang ke rumah. Mereka menjadi orang yang lebih bertanggung jawab karena mereka sekarang menyadari identitas mereka yang baru sebagai orang tua, sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu. Demikian juga kita perlu menyadari identitas kita yang baru di dalam Kristus. Kita perlu memiliki perspektif yang baru tentang diri kita, yaitu bahwa kita tidak seharusnya lagi hidup dengan cara yang lama. Kita sekarang adalah ciptaan yang baru. Dan ketika kita memiliki perspektif yang baru semacam itu, maka itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Kita akan enggan untuk berbuat dosa. Kita akan memiliki kerinduan yang semakin dalam untuk taat kepada firman Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, untuk semakin setia kepada Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengalami kasih Kristus. Kita sudah menerima penebusan yang diberikan oleh anugerah Allah itu bagi kita. Mari sekarang kita memiliki perspektif yang baru,
Yang pertama tadi, perspektif yang baru tentang orang lain. Kita perlu memandang orang lain dengan hati yang penuh kasih, seperti Tuhan juga mengasihi mereka. Yang kedua, kita memiliki perspektif yang baru tentang Kristus. Kita tidak hanya memandang Kristus sebagai seorang tokoh atau seorang manusia yang baik saja, tetapi kita menyadari dan meyakini akan keilahian Kristus, dan kita terus setia kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, kita perlu memiliki perspektif yang baru tentang diri kita, bahwa sekarang kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan kita seharusnya sekarang hidup juga dengan cara yang baru, dan meninggalkan cara hidup kita yang lama. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami untuk hidup dalam kebenaran, tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan keadaan dan status kami yang baru sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Roh Kudus kiranya memberi kami kekuatan untuk hidup dalam kebenaran, untuk setia kepada Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan berbagai cobaan dan berbagai tantangan ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan, kami mohon Roh Kudus senantiasa menyertai kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku.
yang